Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dewi Wulandari dari kelas 11 MIPA 8. Saya akan membahas tentang biografi tokoh pembaharuan Islam pada masa modern. Taqiyuddin Ibnu Taimiyah. Ibnu Taimiyah yang nama lengkapnya Taqiyuddin Abdul Abbas bin Abdul Halim bin Abdussalam bin Taimiyah Al-Harani Al-Hambali lahir pada tanggal 22 Januari 1263. Miladia di kota Haran, Syria. Ibnu Taimiyah pertama kali belajar ilmu agama kepada ayahnya yang bernama Syihabuddin yang terkenal alim dalam ilmu hadis dan khatib. Kemudian ia melanjutkan belajar kepada beberapa ulama terkenal seperti Zainuddin Al-Muqaddasi, Najamuddin Ibnu Syakir, Zainab binti Maki, dan ulama lain di kota Damaskus, Syria. Pada masa hidupnya, Ibnu Taimiyah menyaksikan pasukan telah menggilas wilayah Islam sejak dari tepi sungai Indus sampai sungai Eufrat dan terus bergerak maju menuju Syam. Sementara di sisi lain, untuk Islam sepeninggal Imam Al-Ghazali mengalami kemerosotan kembali yang cukup mengesankan akibat logis dan pertempuran berat dan panjang ketika menghadapi pasukan Tartar selama 50 tahun. Dengannya umat Islam dihantui oleh rasa ketakutan dan gemeteran dalam hati sanubari mereka. Ketika orang-orang Tartar berkuasa dan menanamkan pengaruhnya di kalangan umat para ulama, fuqaha dan para penguasa, moral dan kemerosotan umat Islam pun makin menjadi-jadi dan bahkan jauh lebih hancur ketimbang masa-masa sebelumnya. Taklid buta merajalela sehingga mazhab fiqh dan aliran teknologi hampir berubah menjadi agama. Ijtihad pun berubah menjadi suatu maksiatan bid'ah dan khurafat disandarkan pada hukum syar'ah dan merujuk kepada kitab Allah dan sunnah Rasul merupakan suatu dosa yang tidak terampunkan. Dalam keadaan seperti ini, masyarakat Islam makin terjerumus pada kebodohan dan kesesatan, sedangkan para ulama hanya memiliki wawasan yang sempit. Tidak lama kemudian muncullah seorang imam dan ulama hadis yang mencoba untuk memperbaiki umat Islam yang tengah dilanda kezaliman dan kebobrokan. Imam tersebut adalah Ibnu Taimiyah. Kegigihan dan ketinggian semangatnya dalam mendalami agama menghantarkannya pada kedudukan mujtahid mutlak. Kerangka dasar pemikiran Ibnu Taimiyah adalah menunjukkan bahwa Islam dan pembaharuan Islam memerlukan suatu cara, yaitu jalan tengah dan sintetik atau buatan. Pada kenyataannya, jalan tengah harus dipadukan dengan perkembangan dalam Islam yang bermacam-macam dengan tetap berpegang pada ajaran pokok Islam. Adapun ide-ide pembaharuan Ibnu Taimiyah adalah sebagai berikut. Pertama, melakukan kritik dengan cara yang jauh lebih tajam dan ketat dibanding apa yang telah dilakukan oleh Imam Al-Ghazali. Kedua, menegakkan dalil dan bukti berdasarkan akidah, hukum dan kaidah-kaidah Islam dengan seirama dengan apa yang dilakukan Imam Al-Ghazali. Bahkan akan bila dilihat apa yang dikemukakan Imam Al-Ghazali banyak sekali mempergunakan istilah-istilah logika. Ketiga, Ibnu Taimiyah tidak saja menolak segala bentuk taklid buta, melainkan lebih dari itu. Keempat, menerangi bid'ah taklid, kemajuan berpikir, kesesatan akidah, dan dekadensi moral. Ijtihad dalam Islam memegang peran yang sangat besar karena hanya dengan prinsip inilah Islam akan selalu menjadi dinamis, hidup dan maju serta tidak akan pernah ketinggalan zaman. Dengan prinsip ijtihad inilah yang memungkinkan perkembangan dan kemajuan yang bersinambungan di dalam syariah.
Sekian dari saya, apabila ada salah mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.